Emas memang menyilaukan, bahkan membutakan mata dari kerusakan lingkungan. Keindahan panorama alam, aset wisata Singkawang, Kalimantan Barat misalnya, kini hancur akibat kegiatan penambangan emas liar. Yang tertinggal hanyalah limbah sisa-sisa penambangan. Ribuan hektar hutan alam dikoyak para pemburu emas liar. Tanpa peduli, mereka memporak-porandakan hutan alam yang seharusnya dilindungi. Hutan alam yang berfungsi sebagai ekosistem pengendali lingkungan hidup terhadap bencana alam disulap menjadi hamparan padang pasir yang tidak produktif. Deru mesin diesel penyedot pasir emas yang digunakan para penambang hingga kini masih banyak dijumpai. Mereka saling berlomba menyedot pasir emas sebanyak-banyaknya. Alhasil, lokasi yang tadinya hijau royo-royo berubah menjadi kubangan lumpur yang gersang. Setelah mendapatkan hasil buruannya, para penambang liar pergi begitu saja. Alam yang hancur, siapa yang peduli? Pemerintah Kabupaten Singkawang seperti tutup mata, membiarkan praktek-praktek penambangan emas ilegal yang sudah berlangsung puluhan tahun. Kolusi? Bisa jadi. Dagom, penambang emas liar, mengaku sudah hampir 15 tahun menambang emas secara ilegal di Singkawang. Hingga kini aktivitasnya belum pernah tersentuh razia aparat. Nah, untuk melakukan penambangan ini biasanya minta izin dulu nggak ke pemerintah daerah? Ini enggak ada minta izin, cuma hanya itu tanya kita di kampung ini tanah siapa gitu, boleh nggak dikerjakan gitu. Itu nanyanya kepada siapa? Kepada yang punya tuan rumah, tuan tanah ini, Tuan tanah. sebagai pemiliknya, Pak, istilahnya, sebagai yang tuh yang rawatnya, dapatnya gitu. Tapi sama pemerintah nggak pernah minta izin ya? Enggak. Pernah dirazia, Pak? Enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak. Pemerintah nggak pernah melakukan razia ya? Enggak. Pernah melakukan penambangan dia? Dibebaskan saja? Dibebaskan. Sedangkan tuh apa namanya, abri polisi itu aja bisa juga jadi buka dompeng gitu. Jadi mereka juga melakukan penambangan ya? Umumnya, para penambang liar selalu berpindah-pindah lokasi. Seperti halnya yang dilakukan Sarman. Ia terus mencari lokasi baru yang kandungan emasnya lebih banyak. Lokasi lama biarkan saja merana. Ini sebenarnya tanah ini milik siapa, Bang? Kalau yang dulunya sih punya masyarakat lah yang asalnya. Punya masyarakat, gara-gara orang pendatang juga yang buka wilayah ini, jadi masyarakat setempat juga ikut-ikutan. Gitu. Nah, sekarang sewa atau gimana, Bang? Ya kalau sekarang biaya untuk ini nggak? Ya kalau sekarang kita sih hitung sewa lah. Sewa. Berapa per hari? Kalau per hari ada yang 25, ada yang 30. Pada siapa itu? Ya kepada yang punya tanah lah gitu. Yang punya tanah. Yang punya tanah. Untuk melakukan penambangan ini memerlukan izin dari pemerintah daerah? Enggak. Enggak ya? Enggak. Bebas? Bebas. Istilahnya curi-curi gitulah. Ketahuan gimana? Ya kalau kayak dulu sih memang ketahuan sih kena tangkap. Kalau sekarang kan udah istilahnya udah lumrah lah, itu udah kebanyakan. Udah banyak itu. Enggak di mana-mana lah, bukan di daerah ini saja, daerah Montrado, di jembatan. Itu banyak. Dari aparat pernah melakukan razia nggak? Pernah. Pernah? Sampai saat ini masih? Kalau saat ini sih agak kurang lah gitu. Ditangkap dong di penjara gitu? Belum pernah sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Bagi masyarakat Kalimantan Barat, penghasilan dari memburu emas sangat menjanjikan. Tak aneh jika menambang emas menjadi mata pencarian utama. Walhi menilai kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah. Kalau dulu mereka bekerja di perkebunan karet ya, karet atau melakukan
berladang atau bertani, tetapi menurut mereka sumber itu tidak secara signifikan mengubah ekonomi. Tetapi dengan cara menambang, mereka bisa dengan secara cepat dan secara lebih baik menurut mereka, dengan cara menambang bahwa pendapatan ekonomi itu mereka lebih baik. Beberapa alasan-alasan itu. Yang kedua memang situasi lahan yang produktif untuk bertani atau berkebun itu semakin sempit, kemudian mereka mengalihkan mata pencarian mereka untuk menambang emas di Kalbar. Apa aja sih dampak dari nambang? Dampak ya tentu sangat besar ya, tentu kerusakan sumber daya alam ya, baik sungai, kemudian lahan maupun tanah ya. Kemudian mereka ubah menjadi lahan pasir dan sungai, kemudian das, kemudian tidak ada alur lagi, macam-macam itu. Luar biasa kerusakannya. Dan itu tentu menjadi kekeringan untuk masa depan dan akan menjadi gurun pasir. Menurut Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Kalimantan Barat, Tri Budiarto, kegiatan penambangan emas yang berlangsung puluhan tahun adalah eksploitasi alam secara serampangan. Nah, ketika masyarakat melakukan penambangan emas yang sangat merusak dan tidak terkontrol serta tidak dikontrol oleh siapapun, maka secara visual kita bisa melihat bukti-bukti lokasi-lokasi bekas penambangan yang begitu memprihatinkan, dan juga lokasi-lokasi tambang yang hari ini masih digarap yang begitu luar biasa. Pada beberapa tempat hari ini, aktivitas penambangan emas yang sangat destruktif, yang sangat merusak, yang ilegal, selain terjadi pada wilayah darat, juga terjadi pada badan-badan sungai. Dan wilayah darat pun tidak hanya pada kawasan-kawasan konversi, tetapi juga pada kawasan-kawasan konservasi. Yang Anda lihat tadi di sekitar Mandor itu adalah wilayah konservasi yang harusnya dikonserv oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Juru kunci Taman Makam Pahlawan Mandor, Abdus Samad Ahmad, beranggapan penyebab sulitnya memberantas penambangan liar adalah kolusi antara para penambang dengan aparat setempat. Yang Bapak tahu, meskipun ada polisi hutan, tapi ini tetap berlangsung. Tetap langsung. Dibiarkan saja? Iya, dibiarkan saja. Dan ramel, ada inseknya juga ada kan. Tapi semua kelihatan tidak mampu gitu. Yang Bapak tahu, mereka memberikan uang nggak ke pemerintah atau ke polisi? Yang kami tahu sih boleh jadi. Boleh jadi karena setiap kita melapor, setiap tidak ada tindakan apa-apa. Dan kami dengar juga dari karyawan-karyawan itu seminggu sekali selalu menyetor katanya itu. Menyetor hasil dari pendapatan itu, berbagi lah. Bagi rezeki. Krisis moneter 1997 membuat sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat kehilangan pekerjaan. Dari mereka banyak yang beralih profesi menjadi penambang emas. Mayoritas penambangan emas di sini rata-rata tidak mempunyai izin. Pada umumnya mereka selalu berpindah-pindah mencari tempat yang dianggap memiliki kandungan emasnya lebih banyak. Namun akibat kegiatan ilegal mereka, kerusakan hutan alam di Kalimantan Barat semakin parah. Perlu waktu puluhan tahun untuk memulihkan alam dari kerusakan akibat penambangan emas ilegal ini. Kerusakan hutan bukan satu-satunya dampak penambangan emas liar. Bahaya lain mengancam, berupa pencemaran air sungai oleh zat berbahaya merkuri dari limbah penambangan. Merkuri yang lebih dikenal sebagai air raksa biasa digunakan para penambang untuk memproses emas.
Mereka memanfaatkan merkuri untuk memisahkan emas dari pasir dan tanah. Para penambang bukannya tak menyadari bahaya merkuri bagi kesehatan. Namun bagi mereka, kesehatan bukanlah yang utama. Emas yang berarti uang adalah segalanya. Para penambang memegang merkuri layaknya cairan biasa. Dampaknya urusan nanti. Kita ngambil sampel kukun dan rambut. Sebenarnya itu sudah beberapa masyarakat di kawasan penambangan itu sudah terkena air raksa ya. Walaupun tidak dirasakan saat ini, tapi antara 10 tahun, 20 tahun ke depan nanti akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Memang betul. Memang air raksa itu memang, tak kata orang sih racunnya itu memang kuat. Tapi kadang-kadang kita yang hari-hari kerja ini ya dah, nggak tahu lah entah dah masuk dalam badan dah, kurang tahu juga lah kita kan ya. Air raksa itu berbahaya nggak, Pak? Berbahaya lah. Bahaya. Bapak pernah merasakan sakit dari air raksa itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Menurut pengamat lingkungan hidup Kalimantan Barat, Tamrin Usman, merkuri menyerang pembuluh darah dan syaraf manusia. Risikonya adalah kelumpuhan dan kematian. Iya, jadi kalau lihat di WHO itu 0,5 ppm. Ya, itu tidak boleh kita melewati itu. Ya, ini tentu saja akhirnya kembali kepada banyak faktor. Ya, pertama ketahanan tubuh dari yang bersangkutan, ya, kemudian pola makannya dan lain sebagainya. Kebutuhan penambang emas terhadap merkuri begitu besar. Hingga kini belum ada bahan kimia alternatif untuk memproses emas, apalagi yang ramah lingkungan. Karena pemerintah daerah membatasi peredaran merkuri, para pedagang bertransaksi sembunyi-sembunyi. Mereka hanya menjual kepada orang yang sudah dikenal atau melalui kurir. Nah, akhir-akhir ini merkuri itu masih banyak di pasaran umum. Ya udah agak kurang lah. Ya, agak kurang sekarang. Kenapa? Tapi masih takut-takut ada razia gitu. Masalah selama ini barang ini dilarang. Tapi permintaan air raksa itu masih besar? Masih ada. Masih besar ya? Masih besar. Itu air raksa itu distributor, abang tahu gak? Itu didatangkan dari mana, Bang? Kebanyakan sih dari Malaysia kebanyakan. Kebanyakan dari Malaysia? Malaysia. Tiap hari bisa dijual itu? Ada? Itu tergantung permintaan. Permintaan pelanggan yang penambang. Itu bisa seminggu sekali, bisa pun 3 hari sekali. Berapa penambang ya, setiap kalau ada yang minta? Itu nyampai 50 penambang. Ada semua. Kami menyusuri pasar-pasar di Pontianak yang disinyalir menjual merkuri secara ilegal. Umumnya para pedagang merkuri sangat tertutup, apalagi kepada orang yang belum dikenal. Air apa? Air keras. Air raksa? Air raksa mana ada? Hah? Nggak ada. Di lapangan, di tempat-tempat yang tersebar, sebetulnya masih banyak stok merkuri lainnya yang sampai hari ini belum tersentuh. Nah, saya kira operasi-operasi penertiban merkuri justru menjadi titik perhatian kita kalau kita ingin menutup, memotong jalur utama aktivitas penambangan yang ilegal ini.
Indonesia lebih dari 100 ton per tahunnya. Berapa banyak dibutuhkan zat kimia berbahaya merkuri untuk mengolahnya? Hitung pula resikonya. Berapa banyak penambang kecil dan warga di sekitar sungai yang menjadi korban merkuri?